Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggun Fajar Pratiwi dengan NIM 12120080015 dari kelas 71 Analisis Bahan Makanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat, yaitu berjudul Stevia sebagai alternatif pemanis dalam makanan. Baik, selanjutnya di sini ada abstrak. Di mana abstrak di sini berisi tentang bahwa stevia itu memiliki nama ilmiah itu Stevia rebaudiana atau Bertoni. Itu merupakan tanaman yang termasuk dalam keluarga Asteraceae, di mana daun stevia adalah sumber yang sangat baik dari glikosida diterpen steviosid, ribodiosid, AF, dulkosid, dan steviol bioside yang menghasilkan rasa manis dan telah digunakan secara komersial sebagai alternatif pemanis dalam makanan, minuman, dan bahkan obat-obatan. Nah, dengan seiringnya peningkatan tingkat obesitas, diabetes, dan penyakit penyerta lainnya, serta bersamaan dengan kebijakan publik global yang menyerukan bahwa pengurangan asupan gula sebagai cara untuk membantu mengatasi masalah ini, yaitu diperlukan pemanis yang rendah dan bahkan tanpa kalori yang juga digunakan sebagai pemanis dengan potensi tinggi seperti stevia yang diminati oleh konsumen dan produsen makanan. Nah, daya tarik ini terkait dengan stevia yang berasal dari tumbuhan dan mengandung 0 kalori dan dapat menghasilkan 50 hingga 350 kali lebih manis dibandingkan dengan gula, sehingga stevia itu dapat dijadikan sebagai alternatif yang sangat baik untuk digunakan dalam suatu produk makanan dan minuman dengan rendah gula dan kalori. Nah, oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk meninjau bagaimana efek peningkatan kesehatan dari stevia dengan penekanan khusus pada aplikasinya dalam sistem pangan. Nah, selanjutnya di sini ada pendahuluan. Pendahuluan yang pertama yaitu Stevia rebaudiana atau Bertoni adalah semak kecil dari famili Asteraceae atau composite yang berasal dari Paraguay, Brazil, dan Argentina, di mana daun tanaman ini telah digunakan oleh penduduk asli selama berabad-abad sebagai obat-obatan dan pemanis minuman seperti meth, teh herbal hijau. Nah, tanaman ini pertama kali dikenalkan ke seluruh dunia oleh ahli botani bernama Moises Santiago Bertoni pada tahun 1887 yang mempelajari khasiatnya dari suku Indian Paraguay. Nah, di mana stevia ini di mana dalam lidah itu satu dari enam sensasi rasa dasar pada manusia adalah rasa yang manis dapat berasal dari madu, gula kelapa, tetes tebu hitam, gula meja, agave, sirup jagung, sirup maple, dan pemanis lainnya yang mengandung glukosa, fruktosa, dan sukrosa sebagai konstituen utamanya. Nah, namun pemanis yang diperoleh dari sumber alami sendiri memiliki nilai kalori yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu itu terjadi peningkatan secara bertahap dalam jumlah pasien diabetes di seluruh dunia. Nah, karena itu sehingga perlunya peningkatan kesadaran akan kesehatan dan sehingga terdapat permintaan yang sangat besar akan pengganti gula yang akan memberikan kalori yang lebih rendah atau bahkan tanpa kalori dan memiliki potensi pemanis yang lebih baik. Nah, salah satu solusinya yaitu penggunaan stevia, di mana stevia ini berperan penting sebagai pemanis alami non-nutrisi serta muncul sebagai pengganti gula yang aman dan tidak menimbulkan ancaman bagi kesehatan. Selanjutnya di sini metode penelitian yang saya gunakan adalah dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif, di mana metode ini digunakan untuk mendapatkan wawasan yang luas tentang objek penelitian dan mendeskripsikan suatu keadaan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diterangkan baik dengan kata-kata maupun dengan angka. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Pembahasannya yang pertama itulah Stevia rebaudiana atau Bertoni ini adalah semak abadi yang milik keluarga Asteraceae berasal dari Paraguay, di mana dari 230 spesies hanya dua spesies yaitu rebaudiana dan Pelibopila yang akan menghasilkan glikosida steviol yang menghasilkan rasa manis, di mana daun stevia ini mengandung 11 glikosida deterpen seperti steviosid, ribodiosid, AF, dulkosid, dan sebagainya. Nah,
steviosid dan riboside adalah glikosida termanis yang terdapat dalam daun stevia di mana akan menghasilkan 250 hingga 300 kali lebih manis daripada sukrosa dan stabil secara kimiawi dan termalnya. Nah, steviosid dan riboside yang diperoleh dari daun stevia ini telah digunakan secara komersial di Jepang, Amerika Selatan, Cina, dan bahkan Korea untuk memermanis berbagai makanan. Nah, suplemen makanan yang mengandung produk ekstrak stevia telah digunakan di Amerika secara luas dan produk stevia yang beredar di pasaran mengandung glucoside steviol seperti steviosid atau riboside. Nah, eh, konsum konsumsi pemanis berkalori secara rutin seperti skrosa menyebabkan konsumsi karbohidrat yang akan meningkatkan jumlah mikroba berbahaya dalam rongga mulut atau akan berbahaya pada kesehatan manusia. Nah, stevia ini merupakan salah satu solusi di mana karena stevia ini adalah pemanis non kalori yang memiliki sifat antimikroba yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, terutama kesehatan mulut melalui pencegahan karies gigi. Nah, terdapat 57,82% lebih sedikit kemungkinan untuk mengembangkan plak dengan konsumsi stevia dibandingkan dengan sukrosa yang dicatat dengan bantuan indeks Plaxines. Merupakan sebuah studi tentang potensi kariogenik pemanis komersial yang dilakukan pada enamel buatan membuktikan bahwa produk yang mengandung stevia ini akan menunjukkan aktivitas antimikroba dan menunjukkan potensi paling kecil untuk bertindak sebagai kariogenik dibandingkan dengan sukrosa dan pemanis komersial lainnya. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA itu mengatur bahwa pemanis sebagai bahan tambahan makanan. Nah, tambahan makanan ini sendiri harus disetujui oleh FDA yang menerbitkan daftar bahan tambahan yang diakui secara umum atau secara umum itu aman atau GRAS. Hingga saat ini FDA belum mendapatkan informasi ilmiah yang dapat mendukung perubahan kesimpulan mengenai keamanan 5 pemanis buatan yang telah disetujui yaitu sakarin, aspartam, sukralosa, neotame, dan aselsulfam kalium, di mana kesimpulan aman tersebut didasarkan pada tinjauan terperinci atas sejumlah besar informasi, termasuk ratusan studi toksikologi dan klinis. Nah, stevia glycoside ini telah digunakan sebagai pemanis rendah kalori non-nutrisi dalam minuman, teh, dan obat-obatan di Jepang, Cina, Amerika Selatan, dan Korea, sehingga banyak industri minuman internasional menggunakan stevia sebagai pemanis dalam berbagai minuman jus buah. Nah, penggabungan stevia ke dalam produk roti seperti puding dan kue sangat cocok karena stevia saat ini diperlukan dalam jumlah kecil untuk mempermanis produk. Nah, stevia ini tidak berfermentasi atau menunjukkan reaksi pencoklatan selama memasak yang memperluas bidang aplikasi dalam memanggang dan memungkinkan untuk meningkatkan kualitas, mengurangi kalori, dan meningkatkan umur simpan. Sehingga stevia ini dapat digunakan sebagai pengganti gula dalam kembang gula untuk mempermanis permen karet, permen coklat, dan sebagainya. Selain itu, stevia dapat digunakan secara luas untuk mempermanis berbagai produk misalnya seperti es krim, coklat, minuman buah, teh, dan sebagainya. Selanjutnya ada kesimpulan di mana kesimpulan di sini dapat ditarik bahwa glikosa diterpen yang diperoleh dari stevia rebaudiana dapat digunakan untuk memanis berbagai makanan dan minuman tanpa menambah kalori. Selain kandungan manis, konstituen lain dari stevia rebaudiana ini memberikan berbagai manfaat kesehatan seperti anti-hiperglikemik, anti kanker, hepatoprotektif, antihipertensi, anti karies, antioksidan, dan antimikroba. Nah, produk yang mengandung stevia ini rendah kalori dan kaya akan antioksidan, asam amino, dan vitamin tertentu. Dan mereka ini memiliki sifat terapeutik. Terapeutik lainnya karena bersifat anti diabetes, anti hipertensi, anti tumor, dan anti bisul. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.